Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Nurhayati dari Prodi Ekonomi Pembangunan 6 dengan NIM 2333034. Di sini saya akan menyampaikan soal UAS Ekonometri 2 yang dimana membuat video pengerjaan data. Di sini saya mengambil data dengan uji ARDL yaitu nantinya ada uji stasionaritas, uji kointegrasi, uji lack optimum, uji asumsi klasik, uji goodness outfit, uji jangka panjang, uji stabilitas, dan uji forecast. Ini saya sudah punya datanya yang dimana dari tahun 1989 sampai 2018 dan X1-nya itu ekspor kelapa sawit. Y-nya itu ekspor kelapa sawit dan variabel X1-nya PAD dan X2-nya nilai tukar. Kemudian saya di sini akan menguji menggunakan FUSE. Di sini datanya sudah saya masukkan ya teman-teman. Kemudian lanjut ke uji stasionaritas. Yang pertama kita buka dulu variabel Y-nya, kemudian klik view, kemudian klik yang unit road test. Di sini pilih yang standar. Kita uji dengan yang level dulu ya. Nah, setelah itu klik OK. Nah, di sini nilai probability-nya lebih besar dari 0,05. Jadi kita harus rubah ya teman-teman ininya. Tesnya jadi pakai first difference. Kemudian OK. Nah, kemudian di sini kan nilai probability-nya 0,0000. Nah, ini ya teman-teman, yang Y nilai probability pada tingkat first difference sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel Y sudah stasioner pada tingkat first difference. Nah, kemudian untuk variabel X1, kita balik lagi ke view, terus ke road test. Di sini kita menggunakan yang level lagi. Pertama, ini tetap lebih besar dari uji probability-nya. Jadi kita pakai yang uji first difference. Nah, di sini uji probability-nya ini ya teman-teman, sudah saya bikin di ini. Nilai probability pada tingkat first difference sebesar 0,0200 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan variabel X1 sudah terstasioner pada tingkat first difference. Untuk X yang kedua, itu caranya sama ya teman-teman, dibuka dulu, terus habis itu kita ke view, ke unit test, situ ke standar. Nah, kita langsung menggunakan first difference saja teman-teman. Nah, hasilnya 0,00. Di sini saya sudah ada nilai pada tingkat first difference sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel X2 sudah stasioner pada tingkat first difference. Nah, kesimpulannya di uji stasioner itu pada tingkat semuanya ada di tingkat first difference. Yang kedua, kita akan melakukan uji kointegritas. Sini ada hipotesis tipe pengujiannya. Kalau ada kointegritas itu F statistik lebih
kecil dari nilai batas, krisis batas atas. Kalau ada kointegrasi itu F sama dengan F statistik lebih besar dari nilai krisis batas atas. Kalau nggak pasti itu F tabel di antara nilai krisis batas atas dan batas bawah. Nah, untuk memunculkan ini kita akan pergi ke quick, terus kemudian ke gini aja teman-teman. Kemudian kita ke equation. Nah, karena datanya tadi yang stasioner itu ada di tingkat first difference, jadi di sini kita tambahkan D, tutup kurung Y, spasi D, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian metodenya kita ganti ke HRDL. Nah, setelah seperti ini kita pencet OK. Nah, kemudian kita klik view, kita ke HRDL diagnosis, lalu ke bound test. Nah, untuk hasilnya udah ada di sini teman-teman. Jadi yang kita lihat itu nilai F statistik yang dimana nilai F statistiknya itu 12,844351 lebih besar dari ini ya teman-teman, nilai batasnya ini yaitu 3,870 yang dimana ada kointegrasi antar variabel. Nah, selanjutnya kita ke lag optimum. Nah, untuk lag optimumnya ini kita ke sini ya teman-teman, kita ke view lagi. Terus kita ke sini. Sini saya model selection summary, terus udah gitu ke kreativitas graph. Nah, ini ya teman-teman. Nah, gambar tersebut menunjukkan grafik AKIK information kriteria untuk 20 model terbaik dalam analisis ARDL. Kriteria pemilihan dalam AIC, model dengan nilai terendah dianggap sebagai model yang paling efisien dan terbaik. Model terbaik berdasarkan grafik model yang berada di sini memiliki nilai AIC terendah yaitu 32,70 ya teman-teman. Ini 32,70. Model tersebut adalah ARDL dengan 2,4,0. Interpretasinya angka 2,0,4 menunjukkan jumlah lag yang digunakan untuk variabel dependen dan independen dalam model tersebut, yaitu variabel Y, maksimal lag 2, dan variabel X2 dan X1 dan X2 memakai lag 4. Kemudian masuk ke asumsi klasik. Nah, ini kita tinggal langsung ke view, teman-teman. Terus kemudian ke residual diagnosis. Habis itu ke histogram normality test. Nah, ini ya. Nah, nilai probability lebih besar dari 0,05 data terdistribusi normal. Nilai probability jika lebih kecil daripada 0,25 data terdistribusi tidak normal. Nah, berdasarkan hasil analisis nilai probability yaitu nilainya 0,7611202 yang dimana lebih besar dari 0,05 sehingga data terdistribusi normal. Yang kedua yaitu ada uji hetero ya teman-teman. Kemudian ke residual, lalu ke ini heterodiscacity test. Nah, kita pilih yang ini ya,
Burj Pagan Getfrey ini. Kita klik OK. Nah, kita ambil yang ini teman-teman, yang atas. Nah, di sini nilai prop chi-square jika lebih besar dari 0,05 tidak terdapat hetero. Jika lebih kecil terdapat hetero. Berdasarkan hasil analisis data di atas, nilai chi-square-nya itu 0,4136. Dia lebih besar sehingga data tidak terdapat hetero. Yang terakhir, untuk di asumsi klasik, kita klik view, kemudian ke residual diagnosis, kemudian ke LM test. Nah, ini lognya tetap 2 ya teman-teman. Klik OK. Nah, kita ambil yang ini, yang atasnya aja. Seperti ini. Kriterianya sama kayak yang di hetero tadi. Berdasarkan hasil analisis data di atas, nilai chi-square 0,1594, yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga data tidak terdapat autokorelasi. Nah, yang selanjutnya kita melakukan uji goodness of fit. Nah, ini kita ke view, estimate. Oke. Oh, ini ke estimate ya teman-teman. Lalu si dependent-nya ini diganti ke 2 log-nya. Terus klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini yang kita lihat adalah yang ini ya teman-teman. Nah, variabel Y 1 tahun dan 2 tahun yang lalu signifikan karena memiliki nilai probability lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisiennya negatif, yang ini ya teman-teman, negatif. Negatif artinya ada perubahan nilai ekspor sawit tahun lalu dan 2 tahun lalu berpengaruh negatif terhadap perubahan ekspor sawit tahun ini. Nah, variabel X1 dan X2-nya tidak signifikan ya teman-teman, ini karena dia lebih besar. Maaf ya, di sini saya langsung koreksi saja. Ini tidak signifikan karena dia probability-nya lebih besar. Nah, yang dimana artinya X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap perubahan Y jangka pendek. Yang ketiga itu nilai probability-nya. Yang ini, statistiknya itu 0,035692, itu lebih kecil dari 0,05. Artinya model yang digunakan sudah fit atau layak. Nah, yang keempat itu nilai S-square. Yang ini ya teman-teman, di mana nilai S-square-nya 0,5873 atau 58,73%, atau adjust square-nya itu 38,9%. Artinya model mampu menjelaskan sebesar 58,73 atau 38,9% variasi perubahan variabel X. Kemudian uji jangka panjangnya, kita ke view, kita ke stability, kita ke RDL diagnosis ini, kemudian ke error correction rules. Nah, ini ya. Variabel X1 dan X2 tidak signifikan karena nilai
probability lebih besar dari 0,05. Bisa diartikan bahwa hubungan antar variabel hanya bersifat dinamis dalam jangka pendek, misalnya bergejolak karena krisis atau kebijakan sesaat dan tidak membentuk pola jangka panjang. Karena ditemukan bahwa variabel X1 dan X2 tidak ada hubungan jangka panjang, maka fokus pada hubungan jangka pendek dengan melihat nilai error correlation model. Nah, di sini ini nilai error correlation-nya. Nilai error correlation-nya bersifat bernilai negatif dan signifikan, membuktikan bahwa keseimbangan karena adanya guncangan periode sebelumnya akan dikurangi atau dikorelasi pada periode berjalan. Jika nilai error correlation-nya minus 2,843434, artinya 24,84% dari selisih ketidakseimbangan jangka panjang akan diperbaiki sehingga akan kembali ke keseimbangan dalam satu periode sebelumnya. Yang kemudian kita lanjut ke uji stabilitas ya teman-teman. Ini kita kembalikan dulu ke estimate. Lalu untuk metodenya kita kembalikan ke ini WLS. Dan kita klik OK. Nah, setelah seperti ini kita pencet view. Setelah itu ke ini ya teman, stability diagnosis. Lalu pencet yang ini, recursive estimate on OLS only. Nah, kemudian kita kan ini ujinya COSUM atau COSUM of square. Jadi kita pilih yang COSUM dulu ya, pertama-tama. Yang ini dulu deh, COSUM of square. Kita klik OK. Nah, terus ini ya teman-teman nih datanya. Lalu kemudian uji lagi dengan yang COSUM test. Nah, kriteria pengambilan keputusan. Sebuah model ARDL dinyatakan stabil dan valid digunakan untuk analisis prediksi jika garis biru hasil pengujian COSUM dan COSUM square berada di antara garis batas merah pada tingkat signifikan tertentu, biasanya 5%. Jika garis biru keluar atau memotong batas merah, maka model dianggap tidak stabil secara struktural. Pada grafik COSUM of square, sumbu datar menuju periode atau jumlah observasi data, sedangkan sumbu bergerak tegak menunjukkan nilai akumulasi kuadrat residual rekursif yang telah distandarisasi dari model ARDL yang sedang diuji. Garis tengah berada di sekitar angka 0, menunjukkan estimasi dasar. Residual rekursif adalah selisih antara nilai pengamatan aktual dengan nilai prediksi dihitung menggunakan model yang terus diperbarui seiring pertumbuhan data satu persatu atau beruntun. Yang selanjutnya adalah uji forecast. Nah, ini tinggal kita pencet saja di sini ya teman-teman nih di views-nya forecast. Nah, tinggal klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, mari kita interpretasi. Bentar teman-teman. Ini ya.
Yang pertama itu ada nilai root mean square error, yang dimana ada 405,5019 menunjukkan akar dari rata-rata kuadrat kesalahan. Nilainya lebih besar dari mean absolute error, yang menandakan bahwa model mungkin memberikan penelitian kesalahan yang lebih besar pada periode-periode tertentu yang memiliki lonjakan penyimpangan. Yang kedua adalah mean absolute error-nya di 327,0126 menunjukkan rata-rata selisih mutlak antara data aktual dan prediksi. Rata-rata penyimpangan prediksi dalam suatu unit dan atau nilai data Anda berada di angka sekitar 327%. Untuk mean absolute percent error-nya menunjukkan di 18%, 30,9753 menunjukkan rata-rata persentase kesalahan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Berdasarkan standar interpretasi pengertian MEP, nilai di bawah 10% dikategorikan sebagai peramalan yang sangat akurat. Model yang digunakan sangat reliable. Terima kasih atas perhatiannya dan maaf jika ada kesalahan atau tidak jelas kata-kata saya atau ada suara-suara yang mengganggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.